Setiap tahunnya Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah. 60% dari total sampah tersebut didominasi oleh sampah organik. Sayangnya, tidak banyak orang yang memanfaat sampah-sampah organik sisa dapur tersebut dengan baik, selain untuk dijadikan pupuk kompos. Padahal, sampah organik bisa diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan multiguna seperti pembersih lantai, penyubur tanaman, dan penguat warna pakaian. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja manfaat dari ekoenzim ini? Yuk langsung saja kita lihat. Nah, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kawan Susi, tadi kita sudah wawancara beberapa tokoh-tokoh wanita hebat. Sekarang saya akan bicara lewat Zoom dengan dua narasumber yang juga wanita-wanita yang berkiprah untuk membantu sekelilingnya. Persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan masyarakat, salah satunya adalah sampah. Nah, di sini ada dua ibu, namanya Bu Salma dan Bu Yuliana. Saya akan wawancara mereka. Mereka mendirikan Ekoenzim Nusantara. Nah, apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara? Yuk kita bertemu dengan mereka dan bertanya dengan mereka. Ibu Salma, Bu Yuliana, apa kabar? Apa kabar Ibu? Salam sehat, salam bahagia, salam ekoenzim. Oh, Ya. salam ekoenzim. Ya, Bu. Salam Oke. sehat, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bu Salma dan Bu Yuliana, saya ingin Ibu berdua share tentang apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara. Karena namanya ini masih samar-samar terdengar. Kalau kita bicara enzim itu apa ya? Itu kan tentang apa yang ada di dalam pencernaan. Betul ya Bu ya? Iya, Nah, betul. tapi ini kok apa kaitannya dengan Nusantara? Ekoenzim Nusantara dibentuk pada tahun 2019. Sebetulnya masih baru banget ya. Dengan relawan dari berbagai kota di Indonesia, Nusantara ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada sampai di Papua. Saat ini Ekoenzim Nusantara sudah meluas lebih dari 25 provinsi dengan lebih dari 90 kelompok komunitas yang tersebar di luar seluruh biasa. Nusantara. Hanya dalam 1 tahun dengan visi mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk. Ini merupakan kekuatan dari alam, Ibu, luar biasa. Tapi kan yang untuk baru dengar tuh bertanya-tanya, ekoenzim ini apa sih Bu manfaatnya? Kenapa sangat penting untuk kita? Kita tahu sampah itu adalah sumber dari gas metana, terutama sampah organik dari dapur kita. Nah, dengan kita mengolah sampah-sampah tersebut sebelum mencapai TPA, jadi apa yang kita olah ini akan mengurangi beban bumi yang luar biasa berat, Bu. Jadi seperti data statistik, sampah organik di dunia itu mencapai hampir 60%. Di Jakarta sendiri lebih dari 60% itu adalah sampah organik. Kalau kita bisa mengolah yang 60% ini agar tidak berakhir di TPA, tentu beban ini akan sangat ya Bu, sangat-sangat membantu sekali gitu. Jadi kita bisa ya membuat sampah-sampah yang harusnya menjadi beban bumi itu menjadi sesuatu yang penuh dengan makna, penuh dengan manfaat. Jadi kami menyebut larutan ekoenzim yang akan kita buat itu adalah larutan sejuta manfaat. Itu istilah kami, Bu. Larutan sejuta manfaat. Kenapa manfaatnya banyak, Bu? Apa sih manfaatnya? Jadi kini untuk lihat ini, Bu. Jadi sampah organik tadi kita mesti kumpulkan, terus diapain supaya bermanfaat? Sampah kok bermanfaat kan? Banyak orang pikir sampah itu ya kalau kayak saya biasanya jadiin kompos aja, dipakai nanam lagi gitu loh Bu. Nah, benar Bu, benar. Jadi sangat benar sekali. Jadi sampah-sampah kita bisa dari kulit buah-buah yang kita makan setiap hari, dari sayuran, sisa-sisa potongan sayuran yang tidak kita masak itu Bu. Kan pasti ada bayam, kangkung, dan sayuran lain pasti ada sisa-sisa yang akan terbuang. Nah, inilah yang kita olah menjadi ekoenzim ini Bu. Melalui proses fermentasi ini,
ini melalui proses yang agak panjang, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau kita Tentu benar banyak 3 sekali Bu, bulan. kalau 3 Nah, bulan bagaimana rumah tangga bisa menyimpannya kalau 3 bulan? jadi rata-rata ibu-ibu rumah tangga mereka telah melakukan ya kegiatan ini Bu. Mereka mempraktekkan pembuatan ekoenzim dimulai dengan menggunakan wadah-wadah kecil Bu, misalnya stoplessnya kerupuk atau bekas-bekasnya kaleng cat. Itu mereka gunakan dari satu wadah kecil, akhirnya semakin lama semakin besar, bahkan hampir di setiap sudut rumah itu ada tong-tong ekoenzim. Jadi kita mengenal rumus 1-3-10, itu adalah rumus paten dari Dr. Rosukon Bu, itu adalah untuk pembuatan ekoenzim ini. 1 itu adalah 1 bagian gula dengan takaran kilo pakai kilogram. Lalu 3 itu adalah sampah organik kita tadi, yaitu pakai kilogram juga, dan 10 itu adalah 10 bagian air dengan takaran liter. Nah, ketiga bahan ini diaduk rata, lalu ditutup di dalam wadah. Di website ekoenzim ini ada Bu Kita cara-cara yang Ibu jelaskan di sini, cara membuat ekoenzim tadi. Ada modulnya, Ibu. Oh, ada modulnya. Ya, nanti kita punya modulnya Bu. oke. Ya, panduannya Jadi, ada. itu Ya. free diakses oleh masyarakat kah Ibu? Bebas dibagikan ke seluruh lapisan masyarakat. Kita ekoenzim semua Bu. Nah, bisa digunakan untuk apa saja Bu ekoenzim ini setelah kita buat jadi itu? Nah, jadi setelah 3 bulan itu Bu, lalu ya wadah ini kita buka, kita saring Bu, dipisahkan antara ampasnya yang dari sampah organik tersebut dan cairannya. Nah, cairan inilah yang kita sebut cairan sejuta manfaat tersebut. Jadi sekarang ini Bu, yang kebanyakan para ibu rumah tangga, mereka telah meminimalisir penggunaan zat-zat kimia dari peralatan untuk kita kebersihan sehari-hari Bu. Jadi mereka menggantikan atau menambahkan ekoenzim ke dalamnya. Sebagai contoh, misalnya ngepel lantai. Biasa kita menggunakan sabun pel lantai mungkin dengan merek tertentu, tapi dengan ekoenzim Bu, tanpa sabun sekalipun, kita cukup menambah 1 tutup botol mineral ekoenzim ke dalam 1 ember air. Lantai yang dipel hasilnya jauh lebih bersih. Luar biasa. Menambah 1 tutup botol ekoenzim ke dalam air pel yang kita pakai untuk mengepel, itu langsung lantainya lebih bersih. Secara bakteri dan kuman juga ya Bu ya? Benar sekali Bu, benar Luar sekali. biasa. Jadi di masa sekarang ini, dalam masa seperti sekarang, banyak virus, banyak bakteri, Iya, betul, segala betul. macam Bu. Jadi banyak komunitas ekoenzim kita, mereka sudah melakukan penyemprotan di berbagai daerah, menggantikan larutan desinfektan tersebut Dengan yang kimiawi ekoenzim. dengan larutan ekoenzim Bu. Benar Bu. Wah, jadi sebetulnya bumi itu bisa menyelesaikan masalah kalau kita mengatur dan mengelola recycling sampah-sampah kita. Bisa menyehatkan bumi itu sendiri. Apakah Ibu sudah approach pemerintah-pemerintah daerah misalnya, atau instansi-instansi, korporasi-korporasi, mengajak mereka ber-CSR untuk membantu sosialisasi, misalnya bahkan pengadaan tongnya itu kan? Ada Ibu, itu merupakan salah satu dari apa yang ingin kita gerakkan selain mengedukasi dan sosialisasi ekoenzim secara online maupun offline, tapi kalau offline terbatas ya Ibu ya, karena kan musim kayak gini nggak bisa dalam bentuk orang banyak gitu. Lalu kita juga berusaha membangun kesadaran dari masyarakat untuk mengasihi alam dan mengolah sampah organik. Ini yang paling penting, yang kadang dilupakan Ibu. Yang ada adalah mereka lebih mengutamakan manfaatnya langsung gitu ya, misalnya untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk penghematan rumah tangga, tanpa tahu bahwa tujuan utama kita itu adalah salah satunya mengolah sampah untuk menyelamatkan bumi itu sendiri. Ini yang merupakan tantangan dari kami. Merubah persepsi itu adalah tantangan yang paling besar ya Bu ya. Betul. Ya memang betul karena sekali. logika manusia itu kan sangat kuat, Bu Salma dan Bu Yuliana. Iya. Jadi kadang-kadang logika yang mereka pakai juga logika yang direct saja. Bukan the tidak point menyalahkan of juga ya. Iya. esensinya kadang-kadang. Betul. Ya manfaatnya Betul apa sekali. gitu kan.
Tapi Ya. untuk bikin, untuk membuat, untuk Iya. filosofinya ini membersihkan bumi dari sampah kita. Menjadikan bumi kembali sehat dengan sampah kita. Betul Tetapi sekali. sampahnya harus diproses. Terima kasih banyak Bu Salma dan Bu Terima Juliana. kasih. Dan telah sharing dengan kawan Susi. Nah, kawan Susi, dua wanita ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi dan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menyehatkan bumi, mengurangi global warming. Karena efek gas metana itu bisa sama dengan rumah kaca. Jadi ya kita harus jaga sekali jangan sampai terjadi. Nah, kawan Susi, tadi kita telah berbincang dengan Ibu Retno Marsudi, Ibu Meggy Hutauruk, wanita yang luar biasa juga. Kemudian Bu Salma dan Bu Juliana yang memproduksi dan mengkampanyekan tentang ekoenzim. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita sehat dengan berpuasa melewati masa pandemik ini. Jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu di Metro TV jam 8 malam. Susi Cek Ombak, ke laut saja.